Ibnu Katsir tentang Quran An-Nahl ayat 16, bagaimana Allah berfirman, wa inna lakum, dan sungguh untukmu hai manusia, fil an'ami pada ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, la ibrata, sesungguhnya pelajaran, artinya merupakan tanda sekaligus bukti kebijaksanaan, kekuatan, kasih sayang dan kelembutan pencipta. Kemudian ada tinjauan ahli. Menurut para ahli tentang biogas merupakan gas yang dihasilkan yang dapat diproduksi dari bahan organik seperti biomasa, limbah pertanian, dan juga kotoran hewan melalui proses fermentasi anaerobik. Kemudian sedangkan menurut Wibowo dan sedangkan menurut Agung Pambudi, biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion. Gas menghasilkan sebagian besar lebih dari 50% berupa metana. Untuk bab selanjutnya ada penjelasan yang mengenai pengertian biogas, proses pembentukan biogas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan biogas, manfaat biogas, dan kelebihan dan kekurangan biogas. Yang pertama ada pengertian biogas. Biogas adalah gas mudah terbakar, flammable, yang dihasilkan oleh proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara, bahan bakar biogas tidak menghasilkan asap, merupakan suatu pengganti yang unggul untuk menggantikan bahan bakar minyak atau gas alam. Kemudian biogas berasal dari fermentasi bahan-bahan organik dan dari seperti limbah tanaman, tebu, rumput-rumputan, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada limbah dari hasil produksi minyak, gas penggiling padi, kemudian ada limbah sagu. Kemudian ada hasil samping industri seperti tembakau, limbah pengolahan buah-buahan dan sayur, dedak, kain dari tekstil, ampas, tebu dari industri gula dan tapioka. Kemudian ada limbah sayur dari industri tahu. Selanjutnya ada limbah perairan seperti tumbuh-tumbuhan air dan eceng gondok. Untuk yang terakhir ada limbah peternakan seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, dan kotoran unggas. Kemudian ada proses pembentukan biogas. Ada 3 pembentukan biogas, yaitu yang pertama hidrolisis. Pada tahap hidrolisis, bahan organik dienzimatik secara eksternal oleh enzim ekstraseluler, selulose, amilase, protesea, dan lipase mikroorganisme. Bakteri memutuskan rantai panjang karbohidrat kompleks, protein, dan lipida menjadi senyawa rantai pendek. Kemudian asidifikasi. Pada tahap ini, bakteri menghasilkan asam, mengubah senyawa rantai pendek. Hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada pembentukan metana.
pupuk komersial. Kemudian yang kedua ada ekonomis, kegunaannya untuk penciptaan lapangan kerja lokal di bidang teknik, manufaktur dan konstruksi atau perdagangan. Yang ketiga ada energi, manfaatnya untuk menghasilkan daya yang fleksibel dan dapat diandalkan dan meningkatkan atau mendukung infrastruktur lokal dan kualitas daya. Yang keempat ada lingkungan, manfaatnya menghilangkan senyawa penyebab bau dan mengubah aliran limbah energi tinggi menjadi limbah bakar. Dan terakhir